Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Wahyuni. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 6 Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan podcast atau mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, pada agenda pertama, peserta Latsar CPNS diberikan pemahaman ataupun materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lalu, apa saja sih isi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Berikut mari kita simak penjelasannya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Dilanjutkan, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh Wakil Organisasi Pemuda Jong Java, Jong Sumatrenbon, Jong Ambon, Sekarukut, Jong Islami Tenbon, Sturenden Minahasers, kemudian Jong Bataks, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian BPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah perjuangan sejarah yang panjang, kemudian ditetapkanlah Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Berikut merupakan 4 konsensus dasar bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945.
Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Dari 4 konsensus tersebut, melahirkanlah identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan bendera Sang Saka Merah Putih. Kemudian bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selain wawasan kebangsaan, di sana juga diajarkan mengenai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berikut nilai-nilai dasar bela negara yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan. Yang pertama ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Lalu, apa saja sih implementasi bela negara bagi aparatur sipil negara? Jadi implementasinya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama melaksanakan tugas secara profesional, memegang teguh ideologi Pancasila, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Jadi sekian mind mapping yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera.